Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri untuk memancing kalau seandainya terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan watak jahat dan kemudian hasil survei tidak menguntungkan, bisa saja kita siap-siap untuk membakar lapak pemilu dan kemudian ada alasan untuk mempermasalahkannya. Tapi wallahualam ya. Kepada RK Suswono, pada Mulyono and the gang, dari kelakuan kalian di Pilkada Jakarta 2024 ini, terlihat bahwa kalian tidak biasa berkompetisi dengan adil, tapi bisanya mengatur hasil permainan. Karena kalian tidak paham bahwa yang namanya kompetisi yang adil itu, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, Pilkada Jakarta belum selesai ya teman-teman. Dari pihak Ridwan Kamil masih kekeh akan ada putaran kedua. Dan dari pihak Ridwan Kamil pun masih kekeh ada kecurangan di Pilkada Jakarta kali ini ya teman-teman. Dan katanya sudah menemukan surat suara yang sudah tercoblos sebelum pencoblosan. Dan mereka juga menduduk katanya ada money politik atau paket sembako yang bagi-bagikan terhadap masyarakat Jakarta. Dan mereka pun juga menuduh pihak lain melakukan politik uang dan juga politik sembako teman-teman. Tadi jajaran partai, relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ini yang disebut maling tidak maling. Tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan. Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Terkait tadi soal adanya temuan-temuan, memang ada beberapa temuan, termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan. Kami ingin KPU, Bawaslu, ini yang disebut maling tidak maling. Kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan? Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan. Berarti ada oknum yang bermain. Ya, bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan ya, banyak sekali sembako yang siap. Ini yang disebut maling tidak maling. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Dan dari pihak tim Ridwan Kamil pun sudah mengadakan sembara uang 10 juta ya teman-teman. Jadi untuk warga Jakarta, jika sudah ada yang mendapatkan bukti atau menemukan bukti-bukti kecurangan,
salah satunya politik uang dan politik sembako, segera melapor ke tim Ridwan Kamil. Kan lumayan bisa dapat uang 10 juta. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako. Ridwan Kamil Suswono siapkan 1000 paket sembako murah di Cakung, Jakarta Timur. Cukup dengan Rp5.000, warga bisa menebus paket kebutuhan pokok. Nah, oke teman-teman semua, di sini Bung Refli Harun juga ikut berkomentar dengan pernyataan tim Ridwan Kamil yang katanya sudah menemukan bukti-bukti kecurangan ya teman-teman. Salah satunya sudah menemukan surat suara yang sudah tercoblos duluan. Menurut Bung Refli Harun itu adalah senjata dari kubu Ridwan Kamil dan kode agar Pilkada Jakarta bisa putaran kedua ya teman-teman. Dan menurut Bung Refli Harun, kejahatan bisa saja tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri untuk memancing kalau seandainya terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan watak jahat dan kemudian hasil survei tidak menguntungkan, bisa saja kita siap-siap untuk membakar lapak pemilu dan kemudian ada alasan untuk mempermasalahkannya. Tapi walau alam ya. Betul juga ya teman-teman, kata Bung Refli Harun, kejahatan bisa saja tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri. Nah oke teman-teman semua, selain komentar dari Bung Refli Harun, ada juga komentar daripada netizen terhadap Ridwan Kamil dan juga timnya yang masih kekeh minta putaran kedua. Kepada RK Suswono, pada Mulyono and the gang, dari kelakuan kalian di Pilkada Jakarta 2024 ini terlihat bahwa kalian tidak biasa berkompetisi dengan adil, tapi bisanya mengatur hasil permainan. Karena kalian tidak paham bahwa yang namanya kompetisi yang adil itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi di kompetisi Pilkada Jakarta 2024 ini, kalian yang sudah jelas kalah satu putaran, bukannya mengakui kekalahan dengan gagah dan terhormat, tapi malah bertingkah seperti pecundang. Kalian semua malah berisik, nggak jelas, memaksakan maunya kalian untuk pilkada 2 putaran. Kalian malah menolak untuk tanda tangan di banyak TPS. Kalian malah bikin mosi tidak percaya terhadap KPU. Padahal anak SD juga bisa ngitung. Kalau Pramdul yang menang satu putaran, apa sih sulitnya menjumlahkan semua perolehan suara dari form C1 yang ada di sirekap resminya KPU, terus dipresentasikan. Selesai. Hasilnya, ya udah pasti. Pramdul menang 50% plus 1. Ada yang nggak percaya? Kalian hitung aja sendiri. Tapi sepertinya ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Ini bukan masalah kemampuan berhitung matematika sederhana. Tapi ini adalah masalah yang ada pada semua orang yang tidak pernah bertanding secara adil. Yaitu mental pecundang. Tidak mau menerima dan mengakui kekalahan. Ini bukan masalah dukungannya Mulyono and the gang. Bukan juga mengenai dapat surat dukungan dari presiden yang tiba-tiba cuti di hari Minggu. Bukan mengenai seberapa banyak dana logistik kalian. Ini bukan mengenai apa mau kalian. Ini adalah mengenai apa maunya warga Jakarta. Dan masyarakat Jakarta sudah menentukan di tanggal 27 November kemarin bahwa Pramdul menang satu putaran. Kalau kalian, wahai RK Suswono, para pasukan Mulyono and the gang, kalau kalian tidak bisa menghargai diri kalian sendiri dan memilih untuk jadi pecundang, ya itu masalah kalian. Tapi dengan kalian sekarang berisik, kasakusuk membuat rencana busuk untuk memaksakan Pilkada Jakarta jadi 2 putaran, itu artinya kalian tidak menghargai kami, warga Jakarta yang sudah memilih. Maka artinya kalian memiliki masalah dengan kami, dan kalian menjadi masalah bagi kami. Kalian menjadi beban bagi kemajuan Jakarta. Wahai RK Suswono, Mulyono and the gang, berhentilah kalian berisik dan jangan jadi pecundang. Jakarta bukan tempatnya bagi pilkada kotor yang hasilnya bisa diatur seenak jidat kalian. Jangan kalian berisik dan membuat toksik Jakarta. Karena kalau tidak, maka ini bukan lagi mengenai urusan sengketa pilkada, tapi akan menjadi masalah serius seluruh bangsa Indonesia, di mana telah terjadi lagi pembegalan terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dan jangan pikir kami akan tinggal diam. Salam semangat Desa 24.
putaran kedua katanya ada yang mau dukung RK. Kebagian ampas loh. Ada putaran kedua. Lah makanya. Nah, ini putaran apa nih? Kalau putaran kedua di GBK mungkin ada gitu muter-muter. lu ngomongin apa putaran kedua soal apa? Nah, udah gue juga sebenarnya males ini. Orang biasa main di pasar malam, ya demennya naik ke midi puter. Aduh, kawan, saking apa ya kalau dibilang dengki kali ya, apa sirik? Ya kita doakan aja gitu kan yang baik-baik, semoga ya kan yang udah berjuang sukses, amin, berjuangnya gitu, ya kan, yang nggak suka tetap kita rangkul, gitu, Cok. Ya kalau udah nyerang pribadi ngapain dirangkul, buang aja jauh-jauh. Apalagi udah nyerang Panis, buang jauh-jauh, jangan pakai pribadi. Emang nyerang Panis? Iya, hah? Iya di Komang, di live apa? Repot itu. Oke deh, biarin aja dia pada begitu ya. Kita mah jangan, bersihin hati, hidup sehat, ya. Ya enggak? Iya. Allah tidak memberikan rezekimu hari ini, insya Allah ke depannya rezeki udah ada ngatur, ya enggak? Iya. Nah, jadi Ustadz tuh gue pakai topi begini. Udahlah buat pendukungnya RK, terima aja kekalahannya karena udah pasti menang Pramono gitu loh. Jadi jangan demo-demo lah. Kalau kata kalian kan katanya demo-demo itu radikal. Berarti kalian sekarang radikal dong. Terima aja udah. Toh kehidupan mah tetap harus berlanjut gitu loh. Ya, teman-teman terima aja ya. Orang pertama yang pakai mobil curhat dia sendiri, programnya nggak jadi. Dia kalah. Udah gue bilang juga apa, bandel sih jauh-jauh dari Bandung nyari kerjaan di Jakarta. Susah nyari kerjaan zaman sekarang bang. Bang Kang. Udah Kang aja, jangan mau dipanggil bang. Lah Jakarta nih, Jackmania nih. Ya udah ya, pulang kampung buruan, jangan dah nyari kerja di Jakarta keras. Itu nggak cocok buat orang-orang yang mentalnya kurang, itu nggak cocok gitu. Jakarta nggak bisa kayak daerah lain tuh, lokasi sembako, lokasi joget-joget, nggak kena. Nggak kena. Jakarta itu orang-orangnya udah pada cerdas. Lokasi sembako kan diambil doang tuh sembakonya, nggak bakal dipilih orangnya. Jakarta mah dari dulu begitu, ya kan? Jakarta tuh dilihat dari kinerjanya, nggak banyak janji, banyak janji mau menang di Jakarta. Udah ya, mulai sekarang lu angkut itu mobil curhat lu bawa pulang, ya bawa pulang ke Bandung, lu curhat di rumah tiap hari boleh, ya lu curhat tiap hari. Kenapa gua nganggur sekarang, gua kalah. Curhat ya, siapa tahu di curhat itu ada solusi buat nyari kerjaan bidang lain ya, ya Kang ya. Jangan dipanggil bang, jangan mau, udah Kang aja, orang Sunda tuh Kang. Mau orang Betawi dipanggil bang ya. Pak Anies aja nggak mau dia dipanggil Kang, Bang Anies enggak. Mas Anies dia tetap Mas. Dia lahiran Kuningan, gede di Jogja, enggak dia dulu. Ahok enggak dipanggil Bang Ahok, enggak. Tetap Ahok. Masa orang Sunda yang biasa dipanggil Kang Emil tiba-tiba maunya dipanggil Bang. Biasa pakai baju biru, terus pengen pakai baju oranye. Sorry. Nah, oke teman-teman semua, seharusnya dari pihak tim Ridwan Kamil pun sudah bisa menerima kekalahan ini ya teman-teman. Karena 03 sudah menang telak ya teman-teman. Mau margin of error pun 03 tetap akan menang. Dan seandainya suara dari 02 mau digabungin ke Ridwan Kamil tetap akan kalah ya teman-teman. Jadi jangan mimpi untuk putaran kedua. Dan untuk Bang Ridwan Kamil berlapang dadalah untuk menerima pahitnya kekalahan kali ini dan mencalonkan kembali 5 tahun yang akan datang. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.